Kita mulai dengan pasal 19 nomor 7. Supaya ada edukasinya, Pak Makin juga ada kesempatan uji teman-teman Kristen. Karena orang ini nggak tahu Bible seperti apa. Ya. Oke, lanjut Pak Makin. Jadi mengenai kawin mengawinkan tadi seperti malaikat itu ada di Matius 22 ya. Jadi ini saya jelaskan dulu ini Wahyu 19 ayat 7. Jadi ini adalah perkawinan di Efesus pasal 5 dikatakan itu suami adalah kepala. Tolong baca dulu Pak Makin, Pak, tolong baca konteksnya dan supaya dapat poinnya. Ya, perjamuan kawin anak domba ayat 6. Lalu mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak seperti desau arbah dan seperti deru guruh hebat, katanya haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Ya, itu Yesus ini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya, ini bukan dua kali ya, bukan pengantinnya, pengantinnya telah siap sedia ya. Jadi pengantinnya itu siapa? Ini adalah perkawinan di sini adalah sesuai penjelasan Efesus 4, suami istri itu, suami adalah kepala, tubuhnya itu adalah istri. Gitu. Jadi istrinya di sini perkawinan antara kepala bertemu dengan tubuh dipertemukan oleh leher. Leher itu adalah doa penyembahan, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran itu. Artinya connect antara tubuh dengan dengan kepala ya. Jadi tubuh itu adalah sesuai Efesus 4. Sesuai Efesus 4. Saya jelaskan dulu. Saya bantu dulu. Jangan disebut dibantu karena pengertian kita sudah berbeda. Itu Pak Makin selesai, jangan potong dulu. Bukan. Dia ke Efesus itu tidak ada penjelasan dengan kiamat. Loh, ini belum kiamat. Saya mau menjelaskan tubuh. Saya mau menjelaskan tubuh. Efesus itu bukan kiamat. Jadi enggak. Ini saya katakan tadi, perkawinan anak domba adalah Aduh, kenapa pada melintirin Bible sih? enggak, saya tidak ada pemelintiran karena Anda sudah terpaku di pikiran Anda sudah termeterai pikiran penghujatan, pelintir ayat gitu. Membacakan yang tertulis. Iya, ini saya kan menjelaskan ini. Anak domba itu Yesus, Pak. Iya, Yesus. Perkawinan adalah perkawinan adalah pertemuan antara kepala dengan tubuh. Suami adalah kepala di Efesus 5 dijelaskan itu, suami adalah kepala, istri adalah tubuh. Itu. Jadi gereja Tuhan di dalam pengakuan iman rasuli dan adanya satu gereja, satu, makanya pengantinnya di sini tidak dua kali di dalam Wahyu tadi, dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus. Itulah pengantin perempuannya. Apa itu? Loh, iya. Efesus itu di Efesus 4 mulai ayat 1 sampai selesai, disitulah sampai ayat 16, disitulah tubuh itu dibentuk dengan 7 kesatuan. Itulah tubuh. Disitulah yang di pengakuan iman rasuli satu gereja yang kudus dan iya, makanya karena Anda itu kebiasaan dengan kitab Anda yang seperti mengajar anak kelas 1 SD, ini loh matanya, ini loh kepalanya. Iya, ini Efesus 4 ini, siapa pengantin perempuan itu yang sudah siap sedia, yang dikatakan hanya satu kali, bukan pengantin-pengantinnya. Itu Efesus 4 itu adalah menjelaskan siapa
pengantin perempuan. Efesus 4 mulai ayat 1 sampai ayat 16. Dombanya kalau nggak gitu, Pak. Dombanya nanti mualaf semua, Pak. Domba mana mualaf? Iya, Anda yang harus masuk. Iya. Makanya sengaja diganggu supaya buyar karena iya. Jadi itu ya. Mengenai kiamat. Coba besok hari Minggu ya tanya sama pendetanya di gerejanya. Kita Wahyu itu membicarakan tentang surgawi atau tentang jemaat di Efesus, Pak? Coba tanya. Gini, Kang Dito. Tidak berbicara surgawi, tetapi kiamatnya orang Kristen, bukan kiamatnya orang di luar Kristen. Karena itu selisih 1000 tahun ya. Si Elia ini nggak ngerti Bible. Saya butuh Pak untuk mencerah. Iya. Malah Sebentar Pak Elia, sebentar, biar nyambung dulu. Karena saya fokusnya ke pendengar ini, pendengar. Banyak di sini orang Kristen. Iya betul. Iya. Jangan Pak Makim hanya membela Elia kehilangan jemaat nanti, jangan. Bukan, ya, yang saya injili misalnya Kang Dito ini biasa seperti itu. Kita Wahyu, Pak, silakan. Iya, jadi bukan tentang sorga, tetapi peralihan antara kedatangan Tuhan kedua kali itu adalah peralihan antara dunia dengan sorga. Disitulah peralihannya, itulah Wahyu 19 itu. Kedatangan Tuhan kedua kali itu, disitulah perjamuan kawin anak domba itu. Bertemu kepala dengan tubuh. Tubuhnya itu adalah yang dijelaskan di Efesus 4 ayat 1 sampai ayat 16. Itulah tubuhnya, itulah istri. Dan pengantinnya hanya satu kali disebut di situ adalah kesatuan tubuh Kristus, ya. Kesatuan tubuh Kristus. Iya, sebentar. Saya tunjukkan dulu bahwa di Efesus 4 ini yang dimaksud adalah minum dulu, Pak. Makin minum. Ya, sebentar. Nah, saya di Efesus 4 ayat 15. Ya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kan itu, Kristus itu anak domba tadi bertemu dengan tubuhnya. Tubuhnya itu yang dipersatukan oleh 7 kesatuan, Efesus 4 ayat 1. Makanya disitulah menjelaskan Alkitab itu harus ayat menjelaskan ayat. Supaya jangan dipelintir. Kita Wahyu dijelasin ke jemaat Efesus, Pak. Loh, itu menurut kitab Anda tidak seperti itu. Kalau kitab kami itu mulai kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 itu saling kaitkan. Makanya di waktu kanonisasi itu ada 300-an kitab. Ini ngejajar lompat tema ini. Iya, ada 300-an kitab yang tidak dimasukkan di dalam Alkitab karena tidak sambung menyambung. Kalau saya kejar nanti macet, Pak. Tidak ada macet. Oke. Iya, tunggu dulu. Iya, biar lengkap. Saya tidak fokus kepada Kang Dito, saya fokus kepada pendengar ini. Jadi pada saat kapan itu pertemuan kepala anak domba itu dengan jemaat itu, saya bacakan 1 Tesalonika 4 ya. 1 Tesalonika 4, tunggu dulu, dengarkan dulu. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 13, dengarkan dulu, saya bacakan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Inilah nanti kesatuan tubuh Kristus itu ya. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14, dengarkan saja. Siapa yang mau mendengarkan, dia yang kebagian dapat berkat ya. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka
kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan, Tinggal jelaskan saja kita Wahyu itu. ya, ini kami katakan dengan firman Tuhan. Kita yang hidup dan masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, ayat 16 ya, dengarkan ini, ayat 16. Saya nggak boleh ngeladenin Pak Makim. Ya, dengarkan ayat 16. Ini Pak Makim. Sebab pada waktu tanda diberi, inilah Wahyu 19 ya. Wahyu 19 ini dijelaskan Dia nggak sadar kalau di 1 Tesalonika 4 itu ya. dia mengatakan bahwa harus dijelaskan ayat dengan ayat. Iya, dengarkan dulu ini. Saya menjelaskan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, itulah Wahyu 19 itu ya. Dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama kompak di dalam satu gereja yang kudus dan am. Dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Dia di bumi, dan mulai kerajaan 1000 tahun di bumi dan sampai di sorga nanti Yerusalem baru selama-lamanya. Itulah awalnya. Wahyu 19 itu dijelaskan di 1 Tesalonika 4 mulai ayat 13. Anak domba itu Yesus ya. Ya, inilah judulnya 1 Tesalonika 4 ini. Ayat mulai ayat 13, kedatangan Tuhan. Itulah perjamuan kawin anak domba, kedatangan Tuhan kedua kali. Oke, berarti di situ anak domba yang kawin itu bukan Yesus yang lagi kawin. Yesus. Kawin itu kan pertemuan kepala dengan tubuh. Kepala itu Sembilan dong, jangan Pak, jorok Bapak ya. Mana sih?